yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Terus Nabi Allah Yusuf cilik sampai mimpi. Waqala Yusuf itu qala Yusuf ali abadi inni ra'aitu ahadan asyara kawkaba wa syamsa wal qamaru ra'aituhum li sajidin. Waqala Yusuf itu qala Yusuf ali abadi inni ra'aitu ahadan asyara kawkaba wa syamsa wal qamaru ra'aituhum li sajidin. Lo ngimpi kok dipercaya. Lapa Nabi Nabi Yusuf itu dadi rasul apa durung nabi, impine bocah. Baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca surat Yusuf ayat 4. Tentu penonton tahu di mana letak kesalahan-kesalahannya. Ada 4 poin kesalahan ini yang nanti akan saya jelaskan. Jadi ayat yang benar yang seharusnya dibaca Pak Lutfi bin Yahya itu berbunyi idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, yang artinya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Itu sebuah pernyataan dari Nabi Yusuf yang bercerita kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf ini mimpi melihat bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Pak Lutfi ini salah membaca ayat. Jadi ayat yang berbunyi idh qala Yusufu ditambahi wa qala Yusufu. Jadi sebelum Pak Lutfi membaca idh qala Yusufu, ini Pak Lutfi membaca wa qala Yusufu kemudian idh qala Yusufu. Nah, di situ menambahi kalimat. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Menambahi wawunya saja ini nggak boleh. Nah, di situ kan sudah menambahi wawu, kemudian menambahi fi'il madhi, serta menambahi isim alam, yaitu Yusuf. Jadi menambahi huruf wawu, menambahi fi'il madhi, dan juga menambahi kalimat isim. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Pak Lutfi membaca idh qala Yusufu yang seharusnya li abihi, itu lafadz abihinya dihilangkan. Jadi li abihi yang artinya kepada bapaknya Yusuf. Jadi abihi itu artinya bapaknya Yusuf, itu lafadz abihi dihilangkan. Tetapi li-nya itu masuk pada lafadz abati. Jadi Pak Lutfi membaca idh qala Yusufu li abati. Jadi abihinya dibuang. Ini juga fatal ayat Al-Quran kok. Kemudian ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ini Pak Lutfi mentanwini lafadz ahada. Jadi lafadz ahada ini nggak boleh ditanwini. Nah, ketika ditanwini maka menjadi susunan yang terpisah dari lafadz asyara. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Jadi Pak Lutfi mentanwini lafadz ahada, dibaca ahadan, itu salah. Kemudian yang keempat, Pak Lutfi membaca wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di situ dhamir jamak itu dibuang. Jadi langsung wal qamara ra'aitu li sajidin. Nah, ini juga kesalahan yang sangat fatal karena dhamir itu mempengaruhi makna, karena dhamir itu kembali kepada lafadz ada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar, yang artinya bahwa Nabi Yusuf itu bermimpi melihat 11
bintang, kemudian matahari dan rembulan yang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ini untuk Muhyiddin yang menonton video saya, ketika junjungan Anda saya luruskan, jangan mengframing ya, jangan mencak-mencak, jangan marah. Seharusnya Anda sebagai Muhyiddin Pak Lutfi bin Yahya harus berterima kasih kepada saya karena sudah ada orang yang peduli meluruskan kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Ini bukan soal saya mencari kesalahan-kesalahannya, tetapi memang kesalahan yang sudah terlanjur terpublikasikan di sosmed, dan ini akan terus ditonton oleh publik, maka ketika kesalahan itu tidak saya luruskan akan membahayakan, akan menyesatkan banyak penonton. Karena itu, jangan menganggap saya membuka aib Habib Lutfi bin Yahya. Ini bukan aib. Salah ya salah, harus diluruskan dan siap untuk diluruskan. Karena seseorang yang berjiwa besar adalah orang yang siap diluruskan ketika memang salah. Nah, ini nggak bisa ngeles lagi. Kesalahan dalam membaca surat Yusuf ayat 4 ini kesalahannya fatal dan ada dalam 4 titik. Ini tidak bisa ngeles lagi. Muhyiddin yang mau mencoba memframing ini tetap nggak bisa karena kesalahannya nyata dan jelas. Saya ulangi, kesalahan Pak Lutfi bin Yahya di situ dalam membaca ayat idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada 4 titik Pak Lutfi salah. Pertama, menambahi lafaz wa qala Yusufu sebelum membaca idh qala Yusufu. Kemudian yang kedua, menghilangkan lafaz abihi, jadi Pak Lutfi langsung membaca li abati inni ra'aitu. Kemudian yang ketiga, Pak Lutfi mentanwini lafaz ahada. Dan yang terakhir, Pak Lutfi membuang domir jamak ghaib yang ada dalam lafaz ra'aitu. Itu dibuang oleh Pak Lutfi sehingga langsung membaca wal qamara ra'aitu li sajidin. Nah, dari keempat kesalahan ini, maka untuk Muhyiddin Pak Lutfi bin Yahya ya harus siap menerima kesalahan junjungannya dan harus mengakui bahwa memang bacaan Pak Lutfi salah. Karena memang salah, karena Al-Quran satu huruf saja ditambahi atau dikurangi, ini jelas tidak boleh. Apalagi di sini menambahi sampai beberapa kalimat dan membuang beberapa kalimat. Lah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Saya kira cukup video meluruskan kesalahan bacaan Al-Quran Pak Lutfi bin Yahya. Nah, ketika Pak Lutfi bin Yahya adalah orang yang masyhur, disebut sebagai orang yang sangat alim, alamah, bahkan ulama level dunia. Tetapi ketika saya teliti, saya sudah berkali-kali meneliti bacaan Pak Lutfi bin Yahya, baik bacaan Al-Quran, baik bacaan hadis. Ini hampir dalam setiap ceramahnya saya menemukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, untuk Muhyiddin, apakah masih akan berhusnuzon? Pak Lutfi bin Yahya adalah ulama yang benar-benar mumpuni di bidang keilmuan agama. Sementara seringkali kesalahan-kesalahan itu tampak nyata. Membaca ayat Al-Quran, membuang dan menambahi. Membaca hadis juga seringkali salah. Bahkan menafsiri ayat Al-Quran pun sering ditafsiri dengan model penafsiran sendiri. Nah, ini saya serahkan kepada Muhyiddin Pak Lutfi bin Yahya. Apakah